Hai, ketemu lagi dengan Bea Channel Belajar Asik Menyenangkan. Kali ini kita masuk muatan pelajaran PKN dengan topik keragaman agama dan tempat ibadah. Kamu tentu sudah tahu ya agama-agama apa saja yang diakui di Indonesia. Iya, betul sekali. Yang pertama ada agama Islam, kemudian Kristen Protestan, kemudian Kristen Katolik. Ayo apalagi? Iya, yang keempat ada Hindu, lalu Buddha, dan terakhir apa ayo? Iya, Konghucu. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Dan ternyata luar biasanya setiap agama punya tempat ibadah masing-masing. Dan satu lagi, tempat ibadah itu memiliki ciri khas. Wah, hebat ya. Oke, mari kita pelajari satu persatu yuk. Kita mulai dari agama Islam. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, betul sekali, ini gambar masjid. Masjid Azizi. Ini salah satu peninggalan Kesultanan Melayu di Langkat, Sumut ya, Sumatera Utara. Tapi ada banyak lagi masjid-masjid lainnya. Oke. Nah, masjid ini adalah tempat ibadah umat Islam. Kemudian di masjid ini sering diadakan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, belajar Quran, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di masjid. Nah, ciri khas masjid ini terletak pada bagian atapnya. Coba kamu lihat bagian atapnya. Dan kemudian pada masjid juga sering dihiasi dengan kaligrafi. Oke, next yang kedua Kristen Protestan. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya. Ini gambar gereja. Kebetulan gerejanya ada di Simpang Pane, Simalungun, Sumatera Utara, ya kan? Gereja adalah tempat ibadah umat Kristen Protestan. Nah, di gereja sering diadakan perayaan hari besar seperti kebaktian, penanaman Alkitab, dan kegiatan keagamaan lainnya. Nah, ciri khas gereja itu ada salib. Kemudian pada bangunan gereja tradisional seringkali ada menara. Namun sekarang udah banyak sekali model-model gereja lainnya. Oke, next, agama Kristen Katolik. Ada yang tahu apa tempat ibadahnya? Iya, gereja. Oke. Nah, ini salah satu gereja tertua di Indonesia, yaitu Gereja Katedral Bogor, ya, di Jawa Barat ya. Nah, gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Kristen Katolik. Dan di gereja ini juga sering diadakan perayaan hari besar seperti kebaktian, misa Ekaristi, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian ciri khas dari gereja Katolik ini selain salib dan juga ada patung Yesus, juga kadang ada juga patung orang suci seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Nah, bangunan gereja tradisional ini sering kali buat menara, oke. Lanjut. Next, agama Hindu. Ada yang tahu? Iya, ini pura ya. Pura Mandaragiri Semeru Agung di Lumajang, Jawa Timur. Ini juga salah satu pura tertua di Indonesia. Salah satu ya. Nah, pura tempat ibadah umat Hindu dan dirancang di setiap tempat ibadahnya itu dirancang di tempat udara terbuka dan ada beberapa lingkungan yang dikelilingi dengan tembok. Nah, ciri khas pura ini ada pelinggi meru, yaitu menara dengan atap bersusun tinggi yang menyerupai pagoda. Dan terdapat juga beberapa jenis pura yang berfungsi khusus untuk menggelar beberapa ritual keagamaan agama Hindu. Oke, next, agama Buddha. Oke, dan tahu ini apa? Iya, ini vihara atau wihara Talang di Cirebon, Jawa Barat. Ini juga salah satu vihara tertua di Indonesia. Kemudian vihara sering juga disebut dengan kuil. Nah, di vihara ini dilakukan segala macam upacara keagamaan. Nah, bentuk bangunan dan warna vihara biasanya hampir sama dengan kelenteng. Oke, Konghucu. Ada yang tahu Konghucu apa? Iya, Konghucu itu kelenteng ya, rumah ibadahnya. Ini kelenteng Kongcu Bio Talang di Cirebon, Jawa Barat juga. Oke. Nah, bangunan kelenteng umumnya bernuansa arsitektur Tionghoa. Warna bangunan kelenteng biasanya didominasi warna merah dan kuning. Oke. Nah, bagaimana menciptakan persatuan dan kesatuan dan keragaman agama? Nah, agama tadi sudah beragam. Nah, gimana kita menciptakan persatuan dan kesatuan? Karena tanpa persatuan dan kesatuan, tentu negara kita akan hancur. Oke. Nah, berikut ada beberapa perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan dapat terjaga. Yang pertama, saling menghormati teman yang beribadah. Jadi kita harus menghormati
teman kita ketika melakukan ibadah, baik itu yang sesama agama dengan yang berbeda agama. Kemudian bermain tanpa melihat perbedaan agama. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih, oh ini satu agama, oh tidak, ini satu agama, tidak ya. Bermain tanpa melihat perbedaan agama. Kemudian tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Jadi kita nggak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Kemudian ini hari besar keagamaan. Kita mulai dari Islam. Oke. Islam itu ada Idul Fitri, kemudian ada Idul Adha, ada Tahun Baru Islam, kemudian Maulid Nabi. Ayo siapa lagi yang tahu? Iya, ada Isra Mi'raj. Oke, agama Kristen baik itu Katolik maupun Protestan. Oke, ada beberapa ini. Yang tahu bisa sebutkan? Iya, Natal, Paskah, Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, dan Pentakosta. Next, kita lanjut ke agama Hindu. Ada Nyepi, Galungan, Saraswati, Kuningan, Pagar Wesi. Oke, next lagi ke Buddha. Waisak, Sada, dan Katina. Lanjut, kalau ini ada yang tahu? Iya, Konghucu ya, Imlek dan Cap Gome. Oke, nah setiap hari besar keagamaan itu punya makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Nah, setiap umat beragama harus saling menghargai hari besar keagamaan antar umat beragama. Oke, nah tentunya perayaan tiap agama itu memiliki tujuan. Oke, kita coba cek satu persatu. Misalnya untuk Idul Fitri agama Islam, itu tujuan merakanya adalah merayakan keberhasilan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Kemudian Natal untuk Kristen, Protestan, dan Katolik, itu tujuannya memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Kemudian Nyepi di agama Hindu, tujuannya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit yaitu alam manusia dan buana agung yaitu alam semesta. Next, untuk agama Buddha itu ada Waisak. Nah, tujuannya adalah merayakan 3 perayaan penting yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, baru Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan akhirnya wafatnya Buddha Gautama atau Siddhartha Gautama. Oke. Next, Imlek untuk Konghucu. Tujuannya adalah ungkapan rasa syukur dan harapan agar rezeki melimpah di masa akan datang. Nah, setiap agama juga memiliki keragaman tradisi. Kita harus menghargai dan menghormatinya. Oke. Mari kita tetap bersatu meskipun dalam perbedaan, karena perbedaan itu membuat indah. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Bye bye. Keep healthy dan tetap semangat.